Yazagan adalah nama yang kini mengguncang dunia sihir. Pada usia 20 tahun, ia telah mencapai gelar sebagai salah satu penyihir terkuat yang pernah ada. Namun di balik kejayaannya, tersembunyi cerita kelam penuh penderitaan dan darah. Sejak kecil, Zagan telah merasakan pahitnya dunia. Dibuang oleh orang tuanya dan tumbuh di panti asuhan. Nasib baik tampaknya tak pernah berpihak padanya. Ketika panti itu tiba-tiba ditutup saat ia baru berumur 5 tahun, ia harus mencuri untuk bertahan hidup. Jika gagal, sampah menjadi satu-satunya sumber makanannya. Namun neraka sesungguhnya dimulai di usia 8 tahun saat ia diculik dan dijual sebagai budak kepada seorang penyihir sadis bernama Andres. Di tangan monster itu, Zagan menjadi kelinci percobaan dari eksperimen sihir yang keji. Rasa sakit, ketakutan, dan keputusasaan menjadi teman sehari-harinya. Tapi di tengah penderitaan, tumbuh tekad. Jika dunia tak akan menyelamatkannya, maka ia sendiri yang akan menguasainya. Dengan darahnya sendiri Zagan menggambar lingkaran sihir, dan di malam pengorbanan itu, membalikan keadaan, membunuh gurunya, dan mencuri kebebasannya. Sejak itu, hidupnya hanya untuk satu hal, sihir. 12 tahun kemudian, ia bukan lagi bocah. Ia penguasa. Suatu hari di luar kastil, seorang gadis muda diserang oleh seorang pria bernama Mirs, yang tampaknya dikenal oleh gadis tersebut. Namun tak lama kemudian, gadis itu menyadari bahwa pria itu bukanlah Mirs. Pria itu adalah penyihir yang dikenal sebagai Face Tailor, sosok yang memiliki kemampuan untuk mencuri wajah torbannya. Seperti banyak penyihir lainnya, Face Tailor juga membutuhkan pengorbanan untuk menyelesaikan ritualnya. Dan menurutnya tak ada yang lebih sempurna daripada seorang gadis muda dan suci. Namun sebelum ia sempat berbuat apa-apa, Zagan muncul dengan marah karena wilayahnya telah dimasuki. Face Tailor ketakutan dan memohon ampun, berdalih bahwa ia tidak menyadari batas wilayah itu. Ia bahkan menawarkan untuk berbagi korbannya demi menghindari hukuman. Tapi Zagan merasa jijik mendengar hal itu dan segera membunuhnya. Tak lama setelah itu, gadis muda tersebut jatuh pingsan. Zagan khawatir mungkin karena efek darah atau trauma. Maka ia menggunakan mantra untuk memperbaiki situasi dan membuat gadis itu berpikir semuanya hanyalah mimpi buruk. Saat hendak pergi, Zagan memperhatikan bahwa gadis itu mengenakan sebuah kalung salib. Dan dari sana, ia menyadari bahwa sang gadis ternyata berasal dari kalangan gereja. Ini adalah kabar buruk. Gereja yang mengklaim diri mereka sebagai rasul Tuhan ternyata adalah musuh bebuyutan para penyihir. Zagan berhasil menyelamatkan gadis itu, namun besar kemungkinan justru dia yang akan dituduh sebagai pelaku penyerangan terhadapnya. Ia pun memutuskan untuk meninggalkan gadis itu di jalan menuju kota, berharap seseorang akan menemukannya dan membantunya. Namun tepat saat ia hendak pergi, sesosok penyihir lain bernama Barbatos muncul. Melihat gadis yang terbaring tak berdaya, Barbatos bertanya dengan nada heran apakah Zagan berniat mengorbankannya dalam ritual. Tapi Zagan segera menepis anggapan itu, menjelaskan bahwa ilmu sihir yang melibatkan pengorbanan bukanlah gaya atau prinsip yang ia anut. Setelah memastikan gadis itu aman melalui teleportasi, Zagan hendak kembali ke kastilnya. Namun sebelum pergi, Barbatus mengajaknya untuk membicarakan lelang bawah tanah yang akan segera digelar. Ia bahkan ingin meminjam sejumlah emas dari Zagan. Tanpa keberatan, Zagan memberikannya. Bahkan memutuskan untuk ikut kalau-kalau ada barang menarik yang bisa ia temukan. Karena jarang sekali keluar dari tempat tinggalnya, Zagan menyadari bahwa penjagaan di sekitar tampak lebih ketat dari biasanya. Barbatos menggadisi suruh bahwa akhir-akhir ini, banyak gadis muda yang diculik oleh para penyihir dan pihak gereja kini memperketat patroli demi menjaga keamanan. Saat mereka tiba di lokasi lelang, kerumunan besar sudah memenuhi tempat itu. Kebanyakan adalah penyihir, termasuk beberapa yang dikenal memiliki kekuatan luar biasa di dunia ini. Berjanggut Salomon mengungkap bahwa baru-baru ini seorang Arsmagonsias yang telah hidup lebih dari 1000 tahun telah mati. Dengan meninggalnya salah satu dari 13 Asmagonsias, maka satu kursi kekuasaan pun kini kosong. Banyak kandidat dari berbagai penjuru dunia berkumpul untuk memperebutkan posisi tersebut. Dan ternyata baik Barbatos maupun Zagan termasuk di antara kandidat pilihan. Setelah beberapa saat menunggu, lelang pun dimulai. Barang pertama yang dilelang adalah seorang budak yang dulunya akan dibeli oleh almarhum Markosias. Namun karena ia telah tiada, transaksi tersebut dibatalkan dan sekarang anak laki-laki itu dilelang di depan umum. Ketika kain penutup dibuka, terlihat bahwa budak itu adalah seorang gadis dari ras legendaris elf dengan rambut putih yang sangat langka. Begitu melihat gadis itu, jantung Zagan berdegup kencang.
Ada perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, perasaan apakah ini? Tanpa ragu, begitu lelang dibuka dengan harga awal 10.000 emas, Zagan langsung menaikkan tawaran menjadi 1 juta emas. Jumlah itu begitu besar hingga tak ada satupun peserta lain yang berani menyaingi tawarannya, membuat Zagan menjadi pemenang mutlak. Namun perasaan yang tengah ia alami tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Namun Zagan memiliki niat tulus untuk menolong gadis itu, dan berharap bisa melihat senyum di wajahnya. Ketika Barbatus bertanya jenis sihir apa yang akan digunakan Zagan terhadap sang elf, ia hanya membalas dengan senyuman yang mengundang rasa tidak nyaman. Ia kemudian mendekati elf tersebut dan memperhatikan ekspresi sedih di wajahnya, membuatnya berpikir apa yang sebaiknya ia katakan. Tatapannya jatuh pada kalung leher elf, dan sang juru lelang menjelaskan bahwa alat itu adalah sihir pengikat, mencegah para budak melarikan diri. Juru lelang juga menambahkan bahwa sejak ditangkap gadis itu dibiarkan dalam keadaan alami, yang artinya belum pernah disentuh siapapun. Zagan masih dengan ekspresi senyum menyeramkan, mengungkapkan keinginannya untuk mendengar suara manis yang mungkin akan keluar dari bibir sang elf. Tanpa menyadari betapa mengerikannya pernyataan itu terdengar bagi orang-orang di sekitarnya. Setelah membawa elf itu ke kastilnya, Zagan merasa bingung tentang bagaimana seharusnya ia memulai percakapan agar gadis itu tidak merasa terancam. Ia mempertimbangkan untuk membahas cuaca atau menanyakan pendapat gadis itu tentang kastilnya. Namun sebelum ia sempat berbicara, gadis itu justru lebih dulu meminta izin untuk bertanya. Mendengar suara lembutnya, Zagan bahkan bertanya-tanya dalam hati apakah dirinya pantas mendengar suara semanis itu. Ia mengizinkan elf tersebut berbicara, meski dada suaranya tanpa sadar terdengar seperti sedang kesal. Elf pun menanyakan dengan tenang, bagaimana dirinya akan dibunuh agar bisa mempersiapkan diri. Hal ini membuat Zagan kaget dan buru-buru menjelaskan bahwa tidak ada niat untuk membunuhnya. Ia membutuhkan elf itu tetap hidup. Namun penjelasan itu justru ditafsirkan salah, dengan peri mengira bahwa nasib yang lebih buruk dari kematian tengah menantinya. Zagan tak habis pikir bagaimana bisa penjelasannya disalahpahami seperti itu. Meski ia sadar, suasana kastil yang dipenuhi alat penyiksaan warisan pemilik sebelumnya memang bisa menimbulkan kesan buruk. Ia kemudian menenangkan elf tersebut dan meyakinkannya bahwa dirinya hanyalah seorang penyihir, bukan penyiksa. Sebelum melanjutkan, ia menanyakan nama elf tersebut. Elf memperkenalkan diri sebagai Nevlia. Saat Zagan menanyakan nama keluarganya, Nevlia hanya mengelengkan. Ia heran mengapa Zagan menanyakan hal-hal seperti itu. Lalu dengan nada gugup, ia menegaskan bahwa dirinya masih perawan. Pernyataan itu justru membuat Zagan terkejut dan panik, menanyakan mengapa Nevlia sampai harus mengatakannya. Pikir gadis, Zagan mempermasalahkan nilainya sebagai bahan eksperimen. Tapi Zagan buru-buru menjelaskan bahwa ia tak berniat menyakitinya sedikit pun. Dengan wajah bingung, Nevlia akhirnya bertanya apa alasan sebenarnya Zagan membeli dirinya. Respon Zagan kali ini terdengar kasar, menyuruhnya tidak perlu tahu. Namun sekali lagi ia mengutuk dirinya sendiri karena mengatakannya dengan nada seperti itu. Faktanya, Zagan bahkan tidak bisa mengakui bahwa ia telah jatuh cinta pada Nevlia sejak melihatnya di pelenangan bawah tanah dan menghabiskan seluruh kekayaannya hanya untuk memilikinya. Ia takut gadis itu akan memandangnya sebagai laki-laki mesum yang menyeramkan dan ia tidak sanggup menerima tatapan seperti itu darinya. Namun Zagan bisa memahami kegelisahan yang dirasakan Nevlia. Kemungkinan besar gadis itu ditangkap dan dijual sebagai budak sejak kecil. Sepanjang hidupnya ia selalu diperlakukan sebagai objek percobaan atau korban persembahan. Sama seperti yang dulu dialami oleh Zagan. Tak heran jika dia merasa sangat cemas dalam situasi ini. Zagan kemudian menjelaskan pada Nevlia bahwa alasan ia membelinya adalah karena ia membutuhkannya. Mulai sekarang, ia tak ingin mendengar hal-hal tentang kematian darinya lagi dan memintanya untuk hidup demi dirinya. Nevlia terkejut mendengar hal tersebut. Setelah itu Zagan mengantarkannya ke kamar tempat ia akan tinggal. Dalam perjalanan ke kamar Nevlia, sempat terpeleset dan hampir jatuh. Namun Zagan segera menangkapnya dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Ia menggenggam tangan Nevlia dan terus berjalan, menuju kamar. Namun di tengah jalan, ia bertanya-tanya, mengapa ia tak ingin melepaskannya. Mungkin karena tangan gadis itu terasa begitu hangat dan lembut. Sesampai di depan kamar saat pintu dibuka, tampak sosok Galatin alingi tumpukan tengkorak. Nevlia menerima nasibnya dan dengan tenang mengatakan agar Zagan bisa mencabut nyawanya kapan saja. Tapi Zagan menjelaskan bahwa itu hanyalah jebakan untuk musuh. Udara ia menggunakan sihirnya untuk membersihkannya, meskipun kamar itu belum sepenuhnya lengkap. Zagan merasa ruangan itu cocok untuk Nevlia karena pemandangannya yang bagus. Nevlia pun mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dan untuk Zagan, mendengar ucapan terima kasih itu terasa asing karena belum pernah ada yang mengucapkannya padanya sebelumnya. Keesokan harinya Zagan terbangun lebih awal. Ia sama sekali tidak bisa tidur semalaman karena kamar di lantai atas belum siap.
Nevlia tidur di ruang pengadilan dan Zagan pun tak terbiasa tidur di dekat seorang gadis. Perjalanan mereka Membuatnya berlanjut, gelisah semalaman. memasuki babak baru yang penuh misteri dan ketegangan. Apa yang menanti di balik setiap langkah masih belum jelas. Teman sebelum Neplia bangun, Zagan memutuskan pergi menyiapkan sarapan. Saat ia kembali, Neplia telah terbangun dan menyapa dengan ramah. Zagan ingin membalas apaan itu, namun karena tak terbiasa, ia malah menyuruhnya makan dengan nada kaku. Ia pun merasa kesal dengan dirinya sendiri, dan saat mengunyah daging kering, ia menatap. Bagaimana bisa memperbaiki kebiasaan buruk ini? Neplia dengan nada bingung bertanya, apakah Zagan juga memakan makanan yang sama dengannya? Ia merasa beruntung masih bisa diberi makan, namun heran karena Zagan juga makan daging kering, makanan yang biasa diberikan pada budak atau binatang. Zagan sendiri merasa bingung karena sejak kecil ia memang terbiasa makan seperti itu, jadi tidak pernah mempertanyakan apa yang dimakan oleh orang-orang normal. Neplia meminta maaf jika telah lancang, namun ia juga memohon izin untuk memasakkan sarapan untuk Zagan. Aku panik sejenak. Bayangkan, makan makanan rumahan dari gadis yang diam-diam ia cintai. Baginya, apalagi yang bisa lebih membahagiakan dari itu. Ia pun menyetujuinya dan mengajak Neplia keluar untuk berbelanja. Namun kenyataan pahit segera menamparnya saat ia sadar bahwa keuangannya jauh dari cukup. Zagan bahkan tidak mampu membayar transportasi dasar karena seluruh hartanya telah dihabiskan untuk membeli Neplia. Tanpa pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat sekelompok bandit menyerang kusir dan para penumpang kereta. Awalnya, Zagan tak berniat ikut campur, tetapi saat melihat ketakutan di wajah Neplia, ia curiga bahwa mungkin inilah cara dia dulu diculik. Aku tak bisa membiarkannya ketakutan lagi. Ia pun memutuskan untuk bertindak demi dirinya. Zagan melepaskan sedikit kekuatannya untuk menakut-nakuti para bandit. Namun para penyerang tersebut justru tidak mundur. Mereka merasa cukup kuat untuk mengalahkan satu penyihir dan meremehkan kemampuan Zagan, lalu menyerangnya secara langsung. Namun Zagan bahkan tidak perlu menggunakan sihir untuk melumpuhkan sekelompok bandit rendahan itu. Ketika mereka melihat kekuatannya yang luar biasa, para bandit panik dan segera meminta bantuan. Tak lama kemudian seorang penyihir muncul, rupanya disewa oleh bandit tersebut. Sebagai sesama penyihir, ia memperingatkan Zagan untuk tidak ikut campur, karena tak ingin menyakiti rekan sesama pengguna sihir. Tetapi Zagan tetap menolak mundur, sehingga si penyihir mencoba membentuk lingkaran sihir. Sayangnya, kekuatan Zagan membuat sihir lawan tidak bisa diaktifkan. Dengan satu sambaran petir, Zagan menguapkan lawannya dalam sekejap. Setelah melihat kejadian tersebut, untuk bandit akhirnya sadar dengan siapa mereka berurusan dan segera melarikan diri. Para penumpang yang diselamatkan menunjukkan rasa terima kasih mereka. Yang ditawarkan pemilik mobil, tumpangan serta sejumlah uang kepada Zagan sebagai bentuk balas budi atas perlindungan yang diberikan hingga mereka tiba di kota. Zagan menerima tawaran itu, namun merasa heran karena biasanya orang-orang tetap takut padanya meskipun sudah diselamatkan. Namun kali ini mereka tampak lebih tenang, mungkin karena kehadiran Neplia yang menemaninya. Setibanya di pasar, hal pertama yang ia lakukan adalah membeli pakaian yang bisa membuat Neplia merasa lebih nyaman berjalan-jalan. Ia masuk ke sebuah toko pakaian dan disambut oleh pemiliknya, Manuela, yang tampak tidak senang melihat siapa yang datang. Zagan meminta untuk ditunjukkan beberapa pakaian untuk Neplia, dan meskipun setuju, Manuela menatap tajam ketika melihat kalung di leher Neplia. Ia lalu membawa Neplia ke ruang ganti, sementara Zagan berpikir bahwa kalung itu sudah mulai menarik perhatian yang tidak perlu dan ia harus segera mengatasinya. Beberapa saat kemudian, Neplia keluar dari ruang ganti, dan Zagan terkejut melihat pakaian yang begitu terbuka. Untuk Manuela, pakaian tersebut adalah pilihan yang paling cocok untuk seorang budak karena memang itu yang biasanya diinginkan oleh para pemilik budak. Tak bisa dipungkiri bahwa penampilan yang dilihat Zagan memang memanjakan matanya. Namun Neplia tampak mulai malu, sehingga ia meminta agar pakaian itu diganti. Manuela pun membawa kostum baru, sebuah pakaian pelayan yang langsung disukai oleh Neplia. Setelah urusan pakaian selesai, mereka bersiap untuk pergi. Dan Manuela sempat mengatakan kepada Neplia bahwa ia senang melihat tuannya begitu baik dan perhatian padanya. Dari sana, mereka menuju ke tukang kunci untuk melepas kalung di leher Neplia. Meskipun Neplia sendiri tak terlalu keberatan mengenakannya, Zagan merasa terganggu karena selama kalung itu masih ada, gadis itu akan tampak seperti miliknya, bukan sebagai individu. Tukang kunci itu memeriksa kalung tersebut dengan cepat dan langsung meminta maaf karena ia tak sanggup membukanya. Sihir yang digunakan pada kunci itu terlalu kuat. Ia memperingatkan agar jangan mencoba memaksanya, karena jika itu dilakukan, kepala Neplia bisa terlepas. Satu-satunya cara untuk membukanya adalah dengan kunci asli. Zagan berterima kasih atas informasi tersebut, namun saat akan membayar, sang tukang kunci menolak.
Ia mengingatkan bahwa dulu Zagan pernah menyelamatkan dirinya dan putrinya. Saat itu mereka kabur karena takut, namun kini Zagan terlihat jauh lebih manusiawi dan ia ingin menunjukkan rasa terima kasihnya. Zagan pun akhirnya membawa kembali uangnya dan pergi bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Orang-orang bersikap terlalu ramah padanya hingga membuatnya merasa aneh, namun ia menduga mungkin semua itu karena kehadiran Nepeya. Karena hari sudah semakin malam, Zagan memutuskan makan di sebuah restoran. Saat mereka sedang menunggu makanan, Nepelia tiba-tiba bertanya, bagaimana jika ia kabur setelah kalungnya dilepas? Zagan menyadari bahwa kemungkinan itu cukup besar, sebab seperti dirinya, Nepelia tidak memiliki rasa keterikatan padanya. Namun meski ada kemungkinan ia akan pergi, Zagan sadar bahwa wanita bukanlah benda dan ia berhak atas kebebasannya. Meskipun begitu, ia tak sanggup menyampaikan semua pikiran itu dan hanya mengatakan jangan terlalu berharap, karena mungkin mereka bahkan tidak bisa menemukan cara untuk membukanya. Ia merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak mampu mengutarakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Ketika makanan hangat dan segar disajikan, Nepeya teringat masa lalunya, ketika ia bahkan tak diizinkan menyantap makanan yang sama dengan keluarganya. Kini duduk di sebelah tuanya dan menikmati hidangan enak adalah suatu hal yang sangat ia syukuri. Ia mencoba mengambil makanan dengan garpu, tapi gagal dan merasa malu, hingga akhirnya mengambil sendok dan menyuapnya langsung. Saat makanan menyentuh lidahnya, rasanya begitu lezat. Melihat ekspresinya, Zagan ikut bahagia. Namun saat ia sendiri mencoba makan, ia justru kesulitan menggunakan garpu. Melihat hal itu, Nepelia berusaha menyuapinya. Zagan hampir kehilangan akal karena disuapi oleh seorang elf mucut, apalagi dengan sendok yang baru saja digunakan oleh gadis itu sendiri. Ia mempertanyakan apakah dirinya benar-benar pantas merasakan kebahagiaan seperti ini. Setelah suapan itu masuk ke mulutnya, ia pun ikut merasakan kelezatan yang luar biasa. Orang-orang di sekitar mereka yang melihat kejadian ini menganggap mereka sebagai pasangan yang sangat menggemaskan. Pemandangannya berpindah ke sebuah gereja, tempat seorang pendeta bernama Pendeta bertemu kembali dengan gadis yang sempat muncul beberapa hari lalu. Kali ini terungkap bahwa nama gadis itu adalah Kestil, seorang Angelic Knight yang memiliki tugas tunggal membasmi para penyihir. Di tengah meningkatnya kasus penculikan gadis-gadis muda, pendeta menyampaikan bahwa dalang di balik kekacauan ini adalah Zagan, dan karena itu, Kestil harus segera menyingkirkannya. Meskipun hatinya menolak karena mengingat bagaimana Zagan pernah menyelamatkannya, ia tetap diyakinkan oleh pendeta itu bahwa informasi itu benar. Tak punya banyak pilihan, Kestil akhirnya bersumpah akan menghabisinya. Keesokan paginya, Zagan disambut oleh Nepelia yang telah menyiapkan sarapan. Dengan senyum kecil, Zagan akhirnya menyapanya. Hal yang membuatnya merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Ketika tiba di ruang makan, ia terkejut oleh betapa bersih dan rapinya tempat itu, serta makanan yang tampaknya belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Nepelia yang tampak sangat senang mendengarnya. Saat ia bertanya di mana makanan milik Nepelia, gadis itu menjawab bahwa ia hanya menyiapkan makanan untuk Zagan saja. Mendengar hal itu, Zagan memutuskan untuk berbagi, namun ia menyadari bahwa Nepelia bahkan tidak menyiapkan kursi untuk dirinya sendiri. Secara santai namun tegas, Zagan memintanya untuk duduk di pangkuannya. Nepelia terkejut dan malu, namun suara Zagan yang terdengar serius membuatnya menuruti sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya ia lakukan. Zagan pun menyuapi Nepelia dengan tangannya sendiri sebagai bentuk hukuman karena tidak mempersiapkan kursi dan makanannya. Setelah sarapan, mereka pergi ke perpustakaan. Ada perasaan ingin Nepelia tumbuh saat melihat Zagan sedang membaca. Terungkap bahwa meskipun Nepelia adalah seorang elf dengan kualitas mana yang lebih unggul dibanding manusia, ia tidak bisa menggunakan sihir. Hal ini dirasa aneh oleh Zagan, sehingga ia mulai menjelaskan dasar-dasar sihir. Dimulai dari menggambar lingkaran sihir untuk elemen petir dan mengaktifkannya dengan mengalirkan mana. Ia juga menjelaskan bahwa kapasitas mana bisa digunakan untuk memperluas jangkauan, durasi, dan efek dari sihir itu sendiri. Ketika melihat simbol tersebut, Nepelia bertanya, apakah mungkin menambahkan elemen baru ke dalam lingkaran yang sudah jadi? Zagan menjawab bahwa hal itu memang mungkin, tapi kompleks. Menambahkan lingkaran sihir kedua di dalam yang sudah jadi akan mengganggu aliran mana dan akibatnya kedua lingkaran tidak akan aktif bersamaan. Nepelia kemudian penasaran, apakah hal itu berarti memungkinkan untuk menimpa sihir milik orang lain? Zagan menjawab bahwa secara teori emang bisa, dan seseorang yang mampu melakukannya dengan sengaja akan menjadi sosok yang sangat kuat. Meskipun belum ada yang benar-benar berhasil, Zagan memiliki ambisi untuk mempelajarinya saat Nepelia bertanya alasan di balik keinginannya menjadi lebih kuat. Zagan menjawab bahwa itu semua demi bertahan hidup. Ia pun mengenang masa lalunya, waktu di mana ia harus belajar dengan cara yang menyakitkan bahwa kekuatan adalah satu-satunya jaminan untuk tetap hidup di dunia yang kejam. Saat itu juga, Zagan merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyuruh Nepelia untuk... Namun, ini baru permulaan. Jejak takdir masih panjang, dan setiap rahasia yang terungkap hanya membawa mereka semakin dekat pada pertarungan yang lebih besar.
Babak baru pun terbuka, menghadirkan konflik yang semakin menegangkan. Di balik setiap langkah, rahasia-rahasia semakin terkuak, dan hubungan para tokoh pun diuji dengan cara yang tak terduga. Untuk menyiapkan makan malam, sementara dirinya akan menangani gangguan yang datang dari luar, ternyata Kastil telah tiba bersama para ksatria bawahannya. Ia menggunakan pedang khusus untuk menghancurkan penghalang pertahanan Kastil. Zagan segera muncul dan menunjukkan rasa jijiknya terhadap mereka. Ia memperingatkan agar mereka segera pergi karena kesabarannya sangat terbatas. Pandangan Zagan tertuju pada pedang yang dibawa Kastil, dan ia langsung mengenalinya sebagai salah satu dari 12 pedang suci. Namun melihat seorang gadis muda sepertinya yang mampu menghunusnya membuat Zagan bertanya-tanya tentang maksud sebenarnya dari pihak gereja. Setelah menatap Kastil lebih seksama, ia menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Meskipun telah diperingatkan, untuk Angelic Knights tetap bersikeras untuk tidak mundur. Tanpa pilihan lain, Zagan melancarkan serangan. Salah satu kesatrian mencoba bertahan dengan perisai, namun dengan hanya pukulan dan sentilan, Zagan berhasil menjatuhkan mereka satu persatu. Ia mempertanyakan kepada Kastil mengapa ia rela melihat anak buahnya tewas sia-sia, padahal Zagan bisa saja menghabisi mereka dengan cepat dan membiarkan Kastilia menyebarkan reputasi jahatnya. Namun Kastil tetap bersikukuh dan melancarkan serangan menggunakan pedangnya. Zagan terus menghindari serangannya dan Kastil merasa heran mengapa ia tidak melawan balik. Ia tak memahami mengapa seseorang seperti Zagan mau mengotori dirinya dengan sihir. Untuk kesucian sihir adalah akar dari kejahatan yang hanya membawa penderitaan dan penindasan, dan hal itu tak bisa ia biarkan. Zagan pun bertanya balik tentang peran gereja yang menggunakan pedang suci untuk memburu para penyihir lemah. Menurutnya, orang-orang seperti itu tak punya hak untuk berbicara tentang kebenaran. Namun meski telah diberi pemahaman, Kastil menolak menyerah dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Ketika Zagan menahan serangan tersebut, kekuatan dari pedang suci pun bangkit dan membuatnya terlempar hingga menabrak pohon. Sekarang Zagan merasa cukup bermain-main dan memutuskan untuk menyingkirkan Kastil secara serius. Tapi sebelum ia bergerak, Kastil tiba-tiba bertanya apakah Zagan siap pura-pura mati. Ia menjelaskan bahwa gereja tak akan berhenti sampai Zagan mati. Bahkan jika ia sendiri gagal, akan ada ksatria malaikat yang lebih kuat dikirim. Ia memohon agar Zagan berpura-pura tewas, meninggalkan sihir, dan menjalani hidup sebagai manusia biasa. Ia masih mengingat bahwa dulu Zagan pernah menyelamatkannya. Kata itu mengejutkan Zagan, apalagi datang dari seorang Angelic Knight. Membantu seorang penyihir adalah pelanggaran berat bagi mereka. Meski begitu, Zagan belum bisa menerima untuk meninggalkan sihir. Di saat yang sama, Nephilia muncul dan para ksatria malaikat langsung mencurigainya sebagai penyihir lain. Mereka segera menyerang. Kastil berteriak untuk menghentikan mereka, namun terlambat. Sebuah tombak meluncur ke arah Nephilia, tapi untungnya Zagan berhasil menahannya dengan tangan. Sayangnya tindakan itu membuat Nephilia sangat marah. Dalam kemarahannya, kekuatan besar mulai bangkit dari dalam dirinya. Ia memanipulasi elemen kayu untuk menyerang ksatria dan mencoba mencekiknya. Untungnya Zagan segera menghentikannya sebelum nyawa ksatria itu melayang. Ksatria itu pun selamat, setidaknya untuk kali ini. Setelah menyaksikan kekuatan luar biasa yang mengerikan, para ksatria malaikat tidak memiliki pilihan lain selain mundur kembali ke dalam kastil. Di sana, Zagan mempertanyakan Nephilia mengapa sebelumnya ia mengatakan tidak bisa menggunakan sihir. Nephilia menjelaskan bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sihir, melainkan mistisisme, sebuah kekuatan ajaib yang memungkinkan seseorang mengakses kekuatan di luar hukum alam hanya dengan keinginan. Di desanya, hanya Nephilia lah yang memiliki kemampuan ini, yang membuatnya dijuluki anak terkutuk karena kekuatan tersebut dan rambut putihnya. Akibatnya ia dijauhi oleh penduduk desa dan bahkan keluarganya sendiri yang sering menyuruhnya untuk mati. Nephilia menjadi seorang yang terasing, dibenci oleh semua orang. Namun ketika desanya diserang, penduduk yang sebelumnya menghinanya datang memohon agar ia menggunakan kekuatan terkutuk itu untuk menyelamatkan mereka sebagai balas budi karena telah membiarkannya hidup. Nephilia merasa hancur mendengar permintaan itu. Ia tertangkap tanpa perlawanan, sementara mereka yang mencoba melarikan diri diburu dan diburu. Melihat tubuh-tubuh tak bernyawa itu, Nephilia tertawa, bukan karena kebahagiaan, tetapi karena kelegaan yang aneh. Ia merasa puas, namun juga bersalah. Ia meminta maaf kepada Zagan karena merasa dirinya adalah orang yang menyedihkan dan tidak layak hidup. Namun Zagan mengatakan bahwa ia akan melakukan hal yang sama baginya. Memiliki kekuatan berarti harus menjalani hidup dengan kuat. Ia meyakinkan Nephilia untuk tidak merasa bersalah,
karena ia membutuhkan Nepelia dalam hidupnya sekarang. Dengan Nepelia yang menyiapkan makanan lezat untuknya, Zagan tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Mendengar kata-kata itu, Nepelia terharu dan memeluk Zagan dengan erat. Setelah menenangkan diri, Nepelia meminta maaf karena telah menunjukkan sisi dirinya yang memalukan. Namun Zagan tidak mempermasalahkannya, bahkan ia menyukai sisi tersebut dan ingin Nepelia lebih terbuka padanya. Tak lama kemudian Zagan menyadari bahwa rasa sakit di tangannya telah hilang. Ia membuka perban dan terkejut melihat lukanya sudah sembuh. Ia menduga bahwa setelah menyentuh Nepelia, kekuatan mistisisme telah menyembuhkannya. Pada malam hari, untuk alasan tertentu, Nepelia berdiri di ruang sidang sambil memeluk bantal. Ternyata ia ingin tidur bersama Zagan. Zagan panik seperti pria pada umumnya, salah paham bahwa Nepelia ingin berhubungan intim dengan dirinya. Namun kesalahpahaman itu segera diluruskan ketika Nepelia menjelaskan bahwa alasannya adalah karena hanya ada satu tempat tidur di kastil, dan Zagan selalu tidur di kursi. Ia ingin Zagan tidur dengan nyaman. Zagan merasa jijik dengan pikirannya yang tidak murni. Ia berterima kasih kepada Nepelia atas perhatiannya, tetapi menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan tempat itu karena merupakan titik angkar dari penghalangnya. Mendengar hal itu, Nepelia menemukan solusi dan mengundangnya untuk menggunakan pangkuannya sebagai bantal. Tanpa ragu, Zagan berbaring, merasakan campuran perasaan malu dan kenyamanan. Di atas wajahnya tampak dua melon besar, dan saat itulah Zagan menyadari bahwa Nepelia terlihat sangat malu. Ia pun bertanya-tanya dalam hati kenapa gadis itu berkesiras melakukan hal seperti ini sejak awal. Ternyata itu adalah cara Nepelia mengungkapkan rasa terima kasih karena Zagan mau menerimanya meskipun telah mengetahui kekuatan aneh yang dimilikinya. Zagan menghargai niat itu, namun mengatakan bahwa tidak perlu terus-menerus mengucapkan terima kasih karena setiap orang memiliki beban masing-masing. Apa yang Nepelia lakukan sejauh ini sudah cukup berarti baginya. Kemudian Zagan bertanya apakah Nepelia tertarik untuk mempelajari sihir. Ia menyadari hari ini gadis itu tidak mampu mengendalikan kekuatannya sama sekali. Meski belum yakin apakah sihir akan membantunya memahami kekuatan mistis itu, menurutnya itu tetap patut dicoba. Nepelia pun memutuskan untuk mulai belajar esok harinya. Keesokan paginya, di Kastil Barbatos tiba dengan ekspresi terkejut setelah mendengar Zagan diserang oleh para Angelic Knights. Namun Zagan meyakinkan bahwa serangan itu tidak seberapa dan tidak perlu membuatnya khawatir. Ia justru menegur Barbatos karena kembali menerobos penghalangnya tanpa izin. Saat melihat Nepelia, Barbatos langsung mengenalinya sebagai gadis dari pelelangan tempo hari. Ia penasaran kenapa Zagan belum menggunakannya sebagai tumbal, atau mungkin sedang memuaskan fantasi liar melalui gadis itu. Namun Zagan dengan tegas menjelaskan bahwa Nepelia bukan objek seperti itu. Ia adalah mulutnya. Barbatos telah menyadari bahwa kekacauan di luar adalah hasil dari kekuatan Nepelia. Ia tidak pernah membayangkan bahwa seorang elf bisa digunakan untuk memperkuat sihir seperti itu. Ia pun bertanya apakah Zagan berniat mengejar posisi Archdemon. Awalnya Zagan tidak tertarik, namun kini ia mulai mempertimbangkannya. Menjadi Archdemon akan membuat hanya segelintir orang yang berani mengganggu Nepelia, dan dengan begitu keamanannya akan lebih terjamin. Meski begitu, Zagan merasa kecil kemungkinan ia terpilih, karena dirinya baru menjalani dunia sihir selama 10 tahun, sementara kandidat lainnya memiliki pengalaman ratusan tahun. Setelah Barbatos pergi, Nepelia penasaran apakah mereka adalah sahabat dekat, namun Zagan dengan tegas membantah. Ia berasumsi tidak mungkin dirinya berteman dengan orang sebodoh itu. Meski begitu, Nepelia merasa aneh karena ia bisa melihat betapa Zagan sebenarnya menikmati kebersamaannya dengan Barbatos. Hari itu juga Nepelia menjalani pelajaran pertamanya tentang sihir, mempelajari cara menciptakan serta memperbaiki penghalang sihir. Seiring berjalannya waktu, ia terus belajar berbagai topik baru, sembari tetap menyelesaikan tugas-tugas rumah sebagaimana biasa. Waktu pun berlalu dan dalam sekejap 1 bulan telah lewat, hingga suatu hari Zagan menerima sepujuk surat dari para 12 Archdian. Surat itu membawanya ke kastil peninggalan Archdian Markosias yang hilang. Ia masuk ke dalam, dan setelah menelusuri lorong-lorong, ia pun sampai di sebuah ruangan tempat 12 Archdemon berkumpul. Zagan merasakan tekanan besar dari kekuatan mana mereka, seolah atmosfer di sekitarnya berubah menjadi lebih berat dalam sekejap. Ia sadar bahwa orang-orang ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka memanggilnya bukan tanpa alasan, dan saat itu pula mereka menawarkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam benaknya, Zagan bertanya-tanya, apakah ia benar-benar layak menerima kehormatan tersebut? Ia merasa masih banyak penyihir lain yang lebih berpengalaman daripadanya. Namun para Archken mengakui bahwa jika dibandingkan dengan penyihir hebat lainnya, kekuatan Zagan memang belum seberapa. Namun meski begitu, tak ada satupun penyihir lain yang mampu membunuhnya. Penyihir pertama yang ia kalahkan bukan orang lemah, dan saat itu Zagan masih berusia 8 tahun.
Mereka percaya potensi Zagan Gelombang untuk menjadi konflik penyihir semakin terbesar meninggi, sepanjang sejarah. membawa setiap karakter ke dalam ujian yang tak hanya menguji kekuatan, tetapi juga hati dan keyakinan mereka. Inilah momen di mana persahabatan, pengkhianatan, dan ambisi mulai terlihat jelas. Jalan menuju kedamaian dunia para Archdemon penuh dengan kegelapan dan bahaya yang terus mengintai. Zagan hanya tersenyum. Sejak ia ditinggalkan, ia tak pernah membayangkan akan hidup normal. Tapi kini ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia siap menyeret Neplelia ke dalam dunia gelap ini bersamanya? Setelah merenung dalam diam, akhirnya Zagan menerima tawaran itu. Namun ia mengajukan satu syarat. Adegan berganti ke kastil saat Neplelia menyambut kepulangan Zagan dengan wajah muram. Ia memberitahunya bahwa kini ia telah menjadi salah satu dari 13 Archdemon. Dan bersamaan dengan itu, ia mewarisi semua milik Markosias yang telah tiada, termasuk kunci untuk membuka kalung sihir di leher Neplelia. Saat kalung itu terbuka, Zagan menyuruh Neplelia pergi, menyatakan bahwa ia tak membutuhkannya lagi. Adegan beralih ke sebuah gang gelap di mana Neplelia terduduk termenung. Ia bertanya-tanya mengapa ia berada di tempat itu. Dalam pikirannya, ia teringat sedang menyiapkan makan malam, menunggu senyum dari sang tuan, tapi yang muncul justru kenangan akan kalung di lehernya dan kata-kata dingin Zagan yang menyakitkan. Di saat yang sama, Castilia lewat dan melihat Neplelia yang tampak begitu sedih. Ia mendekat untuk menanyakan keadaannya, namun saat melihat sosok Angelic naik, Neplelia panik dan menyangka bahwa ia akan dibunuh. Orang-orang di sekitar yang melihat Angelic naik mendekati Neplelia pun ikut panik, mengira ia hendak menyakiti gadis polos itu. Mereka marah dan mulai membela Neplelia. Manuela juga datang dan meminta Castile pergi. Merasa disudutkan, Castile mulai emosional. Agar situasi tak semakin memburuk, Neplelia menjelaskan bahwa Castile tidak melakukan apa-apa padanya. Di toko, Manuela bertanya kenapa Neplelia tampak begitu sedih. Jika bukan Castile yang menyakitinya, dengan mata berkaca-kaca, Neplelia menjawab bahwa ia tak lagi dibutuhkan. Ketika mereka bertanya alasan dibalik perasaannya, Neplelia pun mulai membuka hatinya. Setelah kembali ke rumah, Neplelia mendengar kabar mengejutkan dari tuannya bahwa ia telah diangkat menjadi seorang Archdemon. Ia sendiri tidak mengetahui apa itu Archdemon, namun setelah mengumumkan hal itu, Zagan melepas kalung rantainya. Kalung itu dan mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya lagi. Manuela kemudian menjelaskan bahwa Archdemon adalah gelar tertinggi bagi para penyihir terkuat kota. Tempat mereka tinggal dulunya di bawah perlindungan setan lengkung, dahulu bernama Markosias, namun setelah kematiannya kota itu menjadi kacau. Bisnis gelap bermunculan termasuk penculikan gadis-gadis muda, sementara pihak gereja sibuk memburu para penyihir. Neplelia sempat bertanya mengapa masyarakat membenci gereja dan kesatria malaikat, padahal mereka terlihat seperti berusaha membantu. Namun Manuela menuturkan bahwa setiap bulan gereja memaksa warga untuk memberikan persembahan wajib, padahal mereka sudah terbebani oleh pajak. Hal ini membuat kemarahan warga semakin memuncak. Meski begitu, Manuela tidak bisa memahami alasan Zagan menjauhkan peri seimut Neplelia darinya. Castile menambahkan bahwa para penyihir dianggap sebagai lambang kejahatan yang bersumpah akan dihancurkan oleh gereja. Dan karena Archdemon berada di puncak kekuasaan, maka semua orang di sekitarnya pun dianggap sebagai ancaman. Mengingat bagaimana Zagan pernah menyelamatkan nyawanya, Castilia yakin bahwa ia mengusir Neplelia demi keselamatannya. Namun Neplelia tidak ingin tinggal diam. Ia tahu betul bahwa meski Zagan kuat, itu tidak berarti ia tak bisa terluka. Ia merasa harus tetap berada di sisinya dan mendukungnya dengan cara apapun. Menyadari tekad Neplelia, Kastil memutuskan untuk membantunya kembali ke sisi Zagan. Ia juga mencurigai ada penyihir yang mencoba meniru Zagan dan melakukan tindakan jahat atas namanya. Meski ia tak bisa melindungi Zagan dari gereja, setidaknya ia ingin membersihkan namanya. Tiba-tiba beberapa kesatria Anglik datang dan memberitahu Castilia bahwa ada panggilan dari seorang pendeta. Namun sebelum mereka sempat bertindak, bayangan gelap muncul dari lantai dan memperkenalkan dirinya sebagai Zagan. Ia langsung berusaha menangkap para gadis. Manuela berhasil melarikan diri, namun Castile dan Neplelia tak seberuntung itu. Mereka tertangkap dan dibawa pergi. Adegan berpindah ke kastil milik Zagan di mana para kesatria gereja terjebak dalam salah satu jebakan miliknya. Mereka datang dengan maksud untuk memohon agar Zagan membebaskan pemimpin mereka. Namun Zagan bingung dengan maksud mereka. Saat itulah Manuela datang dan menjelaskan seluruh situasi yang terjadi. Mendengar hal tersebut, Zagan sangat pemandangan itu pindah ke sebuah gua. Tempat Neplelia terbangun dalam keadaan terikat. Tak lama kemudian penculiknya muncul dan terungkap bahwa sosok tersebut adalah Barbatos.
Neplelia benar-benar terkejut dan mempertanyakan bagaimana bisa ia melakukan hal ini, padahal ia adalah sahabat Zagan. Namun Barbatos hanya tertawa dan mengatakan bahwa di antara para penyihir tidak ada yang namanya persahabatan. Alasan utama pria itu melakukan semua ini adalah karena Zagan telah mengambil sesuatu yang menurutnya adalah miliknya. Penyihir pertama yang pernah dibunuh oleh Zagan ternyata adalah guru lamanya, Andre. Namun pria itu tak bermaksud membalas dendam atas kematian gurunya. Kalau bukan Zagan yang melakukannya, dia sendirilah yang akan melakukannya. Yang membuatnya tidak bisa menerima adalah kenyataan bahwa kastil yang tempat Zagan tinggal saat ini, uang yang dipakai dalam pelelangan, serta semua ilmu sihir yang diwariskan seharusnya menjadi miliknya. Demi merebut kembali semua itu, ia mulai menyusun rencana, membuat gereja membuat Zagan sebagai target dengan cara menjamar sebagai dirinya dan menciptakan citra palsu bahwa Zagan adalah pelaku penculikan gadis-gadis. Namun sekarang, setelah Zagan berhasil selamat dari serangan pedang suci, hanya satu cara yang tersisa baginya untuk mendapatkan semuanya kembali, yaitu dengan menggunakan pengorbanan manusia untuk membuktikan pada 12 setan lengkung bahwa dirinya layak menjadi bagian dari mereka. Mengeliminasi pesaing lain adalah strategi terbaik untuk memastikan kemenangannya. Sayangnya, Neplelia memberitahu bahwa usahanya sia-sia, karena tuanya Zagan telah menaiki posisi Archdaemon. Mendengar itu ia terkejut dan semakin murka. Merasa bahwa Zagan telah mencuri kekayaan Andre dan kini bahkan merebut tahta yang ia dambakan. Ia pun memutuskan untuk merebutnya secara paksa. Dengan lingkaran sihir yang hampir selesai, bahkan seorang Archdaemon tidak akan bisa melawan. Castilia sempat menyarankan agar Barbatos menggunakan Neplelia sebagai tumbal, namun Barbatos menyuruhnya untuk bersabar karena waktunya akan datang. Ketika Neplelia berusaha melawan, sikapnya mulai membuat Barbatos kesal, dan ia nyaris menggunakan sihir untuk menaklukkannya. Namun saat itu Zagan muncul dan membuat semua orang terkejut, terutama Barbatos. Ia bertanya sejak kapan Zagan mengetahui rencana ini. Kecurigaan Zagan muncul sejak pertemuannya dengan Vesteller, pria dengan kemampuan rendah yang anehnya mampu menghancurkan penghalangnya. Saat itu hanya satu nama yang muncul dalam benaknya. Kecurigaannya semakin kuat ketika Barbatos langsung muncul sesaat setelah insiden itu. Dengan dalih ingin mengecek keadaan, hal yang sama terjadi ketika Zagan bertarung melawan Anglik Naik dan Barbatos kembali muncul. Seharusnya ia bisa memaafkan semuanya, tetapi karena Barbatos telah menyakiti Neplelia, kemarahannya tak berbendung. Dengan kekuatan penuhnya Zagan menghancurkan satu lengan dan satu kaki Barbatos. Setelah itu ia melepas borgol dan kalung milik Neplelia yang langsung memeluknya dan memohon agar tidak dibuang. Barbatos yang melihat luang berusaha memanggil lingkaran sihir, namun usahanya sia-sia. Zagan berhasil menetralkan sihir tersebut. Bagaimanapun sihir yang digunakan oleh Barbatos adalah teori yang sama pernah Zagan jelaskan kepada Neplelia sebelumnya. Jika seseorang menggunakan sihir yang identik dengan lawannya, ia bisa mengambil alih atau membatalkannya. Meski Barbatos mencoba membuat banyak lingkaran sihir, semuanya dibatalkan oleh Zagan dengan berbagai mantra kuat. Zagan memberikan pukulan telak. Menyadari bahwa dirinya tidak mungkin menang, Barbatos memohon agar Zagan mengampuninya dan berjanji tidak akan pernah muncul di hadapannya lagi. Zagan menghantam tanah dengan tinjunya sambil menyadari bahwa jika ia benar-benar membunuh Barbatos, maka tak akan ada lagi teman minum untuknya. Meskipun amarahnya terhadap Barbatos karena melukai Neplelia tidak akan pernah padam, Zagan juga tidak bisa menghapus kenangan masa kecil bersama mereka. Dahulu, ketika kemampuan sihir Barbatos jauh melebihinya, pria itu punya kesempatan untuk menghabisinya, namun justru memilih untuk membimbing ia mempelajari sihir. Zagan tak tahu alasan pasti mengapa Barbatos tidak membunuhnya saat itu, dan ia juga tak tertarik mengetahuinya. Karena masa lalu itu, kali ini ia memutuskan untuk memaafkan Barbatos asalkan sebagai gantinya, pria itu bersedia membelikannya minuman. Namun situasi tiba-tiba berubah saat lingkaran sihir di tanah mulai aktif. Barbatos bersumpah bahwa bukan dia yang mengaktifkannya, dan Zagan segera menyadari bahwa saat ia menghantam tanah tadi, ia tanpa sengaja telah menyalurkan mana ke dalamnya. Panik mulai merayapi pikirannya dan ia berteriak agar semua orang segera melarikan diri. Sayangnya sebelum siapapun sempat bergerak, ledakan besar mana terpancar dari lingkaran tersebut. Dengan ekspresi cemas, Zagan menuntut penjelasan dari Barbatos, yang kemudian mengakui bahwa itu adalah lingkaran pemanggil iblis sejati. Proses pemanggilan pun selesai, dan sesosok iblis sejati muncul. Tapi karena tidak ada pengorbanan yang diberikan, sosok itu hanya versi tak sempurna yang tidak memiliki kekuatan penuh iblis sejati. Meski begitu, Zagan segera menyadari bahwa tidak ada peluang menang dalam menghadapi makhluk sebesar itu. Ia membandingkan tekanan yang dirasakan saat berhadapan langsung dengan Archdaemon dan menyimpulkan bahwa bahkan waktu itu, tekanan tidak seberat ini. Tak peduli bagaimana besar kekuatan yang dimiliki seorang manusia, itu tetap tak sebanding dengan kekuatan dewa atau iblis. Ketakutan mulai merayapi pikirannya dan ia menyuruh Neplelia untuk pergi.
Ketakutan akan kematian mulai menjalar tubuhnya, namun hal mengejutkan terjadi. Iblis tersebut justru berlutut padanya dan memanggilnya sebagai raja, menanyakan perintahnya. Zagan dengan cepat menyadari bahwa lambang yang dia miliki adalah alasan iblis itu tunduk. Dia sendiri tidak tahu pasti apa kekuatan atau tujuan dari lambang itu. Tetapi untuk saat ini, dia memerintahkan iblis tersebut untuk kembali ke tempat asalnya. Tanpa membantah, iblis itu pun menghilang. Setelah itu, gua mulai runtuh. Zagan segera menggendong Nepelia dan membiarkan yang lain naik ke tubuhnya. Menggunakan kekuatannya, dia membawa semuanya keluar dari gua dengan selamat. Setelah Kastil dan Manuela pergi, Zagan bertanya pada Barbatos apakah dia berniat bertarung lagi. Namun Barbatos menolak dan mengatakan tidak akan pernah memanggil makhluk itu lagi. Barbatos bertanya apakah dia sungguh harus menepati janjinya untuk membelikan minuman agar dimaafkan? Dan Zagan dengan tegas menjawab bahwa itu memang kesepakatannya. Setelah Barbatos pergi, Nepelia kembali memohon agar tidak diusir. Dia ingin tetap berada di sisi Zagan. Mendengar itu, Zagan berjanji bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya lagi, dan mulai saat ini, dia akan selalu melindunginya. Namun ada satu hal yang dia minta dari Nepelia. Dia ingin dipanggil dengan namanya, bukan Tuan. Menurutnya, Nepelia bukan anak kecil, pelayan, atau muridnya. Dia menginginkan sesuatu yang berbeda dalam hubungan mereka. Zagan hampir menyatakan cintanya, tetapi tidak sanggup mengatakannya secara langsung. Dengan suara tegas, dia menyatakan bahwa Nepelia adalah miliknya, dan mereka akan hidup bersama selamanya. Dalam hati, dia menegur dirinya sendiri karena tidak bisa mengatakan kata-kata "aku mencintaimu". Namun Nepelia justru tersenyum dan berkata bahwa mereka memang akan bersama. Namun dia ingin Zagan memasang kembali kalungnya, karena itu akan selalu mengingatkannya pada awal pertemuan mereka. Zagan merasa cincin itu terlalu berlebihan untuk sekedar tanda pertunangan. Namun untuk saat ini, ia pikir itu sudah cukup. Nepelia yang menerima cincin itu sempat mempertanyakan status hubungan mereka, karena jika dia bukan budak ataupun murid lagi, maka apa arti hubungan mereka sebenarnya? Namun Zagan hanya mengatakan bahwa ia akan menjelaskan semuanya nanti. Sementara itu, berita tentang munculnya Archdemon baru telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Berbeda dari sebelumnya, di mana orang-orang memandang Zagan dengan ketakutan dan kebencian, kini sebagian besar warga mulai melihatnya sebagai sosok yang tenang dan bahkan menyenangkan, terutama karena ia kini dikenal memiliki calon istri seorang elf. Di sisi lain, di dalam gereja, Kastil dengan tegas menolak perintah untuk memimpin perburuan terhadap Zagan. Ia merasa tidak sanggup mengkhianati pria yang telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Ia menegaskan bahwa Zagan tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus penculikan yang sedang marak. Namun sang pendeta tetap tidak mempercayainya dan mempertanyakan bagaimana bisa seorang Angelic Knight membela seorang penyihir. Tanpa banyak pertimbangan, Kastil dicopot dari posisinya sebagai Angelic Knight. Bawahannya coba membela dirinya dengan mengingatkan akan jasa-jasanya di masa lalu. Namun sang pendeta tetap bersikeras dan bahkan merampas pedang sucinya. Meski ia mengaku menyesal harus melakukan hal ini, namun aturan tetaplah aturan. Ia mencoba menenangkan Kastil dengan mengatakan bahwa karena pedang suci memilih pemiliknya sendiri, maka mungkin di masa depan ia akan mendapatkannya kembali. Untuk sementara, satu-satunya yang bisa ia berikan hanyalah perlindungan politik, yang jelas tidak cukup untuk menghadapi kedatangan seorang pria yang sangat ditakuti, Raphael, Angelic Knight paling kejam yang segera menuju kota tersebut. Kastil langsung dilanda kepanikan, curiga bahwa Raphael datang untuk menghukumnya karena membela Zagan. Di dalam kastil, Zagan tengah menyelidiki identitas iblis yang pernah ia lihat. Tetapi saat itu juga, Nepelia membuka pintu perlahan, berusaha menyelinap masuk untuk memberinya kejutan. Namun sebelum ia berhasil, Zagan sudah lebih dulu menyadarinya dan berbalik merah padam. Nepelia menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengundangnya makan siang karena hari ini ia telah mencoba beberapa resep baru yang hasilnya sangat lezat. Namun suasana mendadak berubah. Saat Zagan merasakan ancaman, bariernya telah tertembus dan seseorang dengan zirah tengah menghancurkan gerbang kastil menggunakan sihir. Alih-alih panik, Zagan tetap tenang. Tak lama kemudian, sosok berzirah itu masuk ke ruangan dan Zagan langsung mengenalinya sebagai Velefor, salah satu kandidat Archdemon lainnya. Dengan suara berat dan penuh tekanan, Velefor mengancam akan mengalahkan Zagan dan merebut gelarnya. Namun Zagan yang tengah menikmati makanannya menyatakan bahwa ia tidak ingin diganggu saat makan. Marah serangan Velefor, namun Zagan menahan serangan itu dengan mudah dan menjatuhkannya hanya dengan satu dorongan. Saat helmnya terlepas, terlihat jelas bahwa Velefor sebenarnya adalah seorang gadis kecil.
Terkejut, Zagan segera membawanya ke kamar tamu. Beberapa saat kemudian, saat Villefort tak bangun, ia kembali mencoba menyerang. Namun kali ini Zagan memperingatkannya bahwa meski ia sabar, ia tidak akan ragu untuk menghukumnya jika terus bersikap seperti itu. Ia lalu bertanya alasan di balik serangan tersebut. Villefort mengaku ia ingin menjadi lebih kuat dan merasa jika bisa mengalahkan Zagan yang baru saja menjadi Archdemon, maka itu akan membuktikan kekuatannya. Zagan penasaran apakah dia bisa mengungguli para Archdemon lainnya dan meraih gelar tersebut. Ia kemudian bertanya pada Villefort apakah dirinya seekor naga. Villefort terkejut dan bertanya bagaimana Zagan bisa mengetahuinya. Zagan menjelaskan bahwa sisik dan nafas bercahaya yang dimilikinya bukanlah hasil sihir, melainkan kemampuan alami. Dia cukup terkejut bisa bertemu langsung dengan seekor naga hidup yang seharusnya telah punah 2 abad yang lalu. Namun fakta bahwa Villefort menyusup ke rumahnya dan berusaha membunuhnya tidak bisa diabaikan, meskipun dia hanyalah anak-anak. Pokoknya, dia tetap harus diberi pelajaran. Villefort takut dan memperkirakan hukumannya akan sangat mengerikan. Namun, ternyata Zagan hanya memintanya untuk membantu Nepelia selama 1 minggu penuh. Dia tahu bahwa meski Villefort telah hidup berpuluh-puluh tahun, mentalitasnya masih seperti anak kecil, sampai dia harus diajari cara bersikap dan memahami mana yang baik dan buruk. Ketika Villefort bertanya apakah ia tidak akan dimakan, Zagan merasa heran. Rupanya banyak manusia percaya bahwa mandi dalam darah naga atau memakan dagingnya akan memberikan kekuatan. Namun Zagan tidak memiliki ketertarikan seperti itu. Ia bahkan merasa jengkel membahas hal semacam itu, seolah sedang memarahi anak kecil yang ketahuan mencuri. Ia memberinya sisa makanan siang, namun saat Villefort ingin membuangnya karena tidak suka diberi makan seperti itu, Zagan dengan serius mengancam agar tidak menyia-nyiakan makanan buatan Nepelia atau ia akan membunuhnya. Saat makan, setelah itu Zagan memutuskan untuk pergi ke perpustakaan, namun Villefort kembali mempertanyakan bagaimana jika ia menyerang Nepelia dan melarikan diri. Dengan tenang, Zagan menjawab bahwa jika itu terjadi, Villefort pasti tahu sendiri akibatnya. Lagi pula, Nepelia jauh lebih kuat darinya, jadi kemungkinan untuk kabur hampir tak ada. Meski demikian, Zagan tetap mengawasi mereka dengan seksama. Hari-hari selanjutnya, Villefort melakukan pekerjaannya, membantu Nepelia, sementara Zagan fokus mendalami risetnya mengenai iblis. Ia sulit mempercayai bahwa seorang Archdemon yang telah hidup ribuan tahun sama sekali tidak tertarik pada iblis sejati. Ia yakin jawaban dari rasa penasarannya tersembunyi di dalam kastil miliknya. Saat Villefort masuk ke ruangannya dan mengajaknya makan malam, ia bertanya apakah Zagan tidak takut akan diserang dari belakang, namun Zagan hanya tersenyum, menyatakan bahwa dirinya siap jika itu terjadi. Tapi jika Villefort kalah, maka masa hukumannya akan diperpanjang. Saat makan malam, Zagan memberitahu Nepelia bahwa mereka akan pergi ke kastil milik Marcos dengan keberanian untuk melanjutkan penyelidikan. Mendengar itu, Villefort tampak terkejut dan mempertanyakan keputusan tersebut. Ia mengingatkan bahwa semua pengetahuan milik Marcos ada di sana, dan sebelumnya, Zagan bahkan mengizinkannya masuk ke perpustakaan pribadi. Ia bertanya, bagaimana jika ia mencuri sesuatu? Namun Zagan percaya bahwa pengetahuan tidak seharusnya disembunyikan. Ilmu harus dibagikan kepada siapapun yang mampu menggunakannya dengan baik. Maka dari itu, ia memperbolehkan Villefort membaca beberapa buku, asalkan ia memintanya dengan baik-baik, bukan mencurinya secara diam-diam. Setelah makan malam, ketika Villefort tertidur, Zagan menyadari bahwa meskipun gadis itu sering bersikap tangguh dan sebenarnya adalah seekor naga yang telah hidup berpuluh-puluh tahun, pada akhirnya ia tetaplah anak kecil yang masih membutuhkan bimbingan untuk menemukan jalan hidup yang benar. Ketika Zagan hendak meninggalkan ruangan, Villefort secara refleks menggenggam tangannya dan memanggilnya ayah. Nepelia yang melihat itu tersenyum dan secara spontan berkomentar bahwa mereka tampak seperti keluarga kecil yang punya anak sendiri. Namun setelah menyadari apa yang ia ucapkan, Nepelia langsung panik dan menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Zagan menenangkan Nepelia dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Meski dalam hati ia bertanya-tanya, apakah seseorang seperti dirinya memang pantas bermimpikan kebahagiaan sederhana seperti itu. Sudah seminggu sejak Villefort mulai membantu pekerjaan rumah. Ia menulis catatan harian tentang aktivitas hariannya yang meliputi bersih-bersih, memasak, dan mencuci pakaian. Ia merasa senang bekerja keras, karena setiap kali ia mendapat pujian dari Nepelia, hatinya pun ikut berbunga. Namun meskipun sudah 7 hari tinggal bersama, Villefort masih tidak bisa memahami hubungan sebenarnya antara Nepelia lalu Zagan. Setiap pagi Nepelia selalu mengunjungi Zagan, menatap wajahnya, bersipu rasa marah, dan kadang dengan malu-malu menyentuhnya. Di sisi lain, Zagan lebih sering menghabiskan waktunya untuk meneliti sihir dan memberikan pelajaran kepada Nepelia. Meskipun demikian, Villefort masih bingung mengapa Nepelia harus duduk di pangkuan Zagan saat belajar. Ia menduga mungkin itu metode belajar baru.
Namun yang aneh, setiap kali ia masuk ke ruangan mereka, keduanya langsung berdiri dan bertingkah seolah tak ada yang terjadi. Sementara itu, di kota Manuela, Dari sana, Zagan membeli pakaian baru untuk Valefor agar ia tak perlu terus berjalan mengenakan baju zirah beratnya. Pakaian itu tampaknya sangat ia sukai, hingga Valefor mengucapkan terima kasih dengan tulus sambil menggenggam tangan Zagan. Lalu, Nevlia. Saat itu, Zagan merasakan sesuatu yang unik dalam hatinya, sebuah dorongan kuat untuk melindunginya. Di perjalanan, mereka bertemu Castilia yang langsung terkejut saat melihat ketiganya bersama. Ia tak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Zagan lalu Nevlia sudah seperti pasangan yang memiliki anak. Zagan dibuat bingung dan menegurnya karena langsung berasumsi macam-macam, seolah mereka terlibat dalam cinta terlarang. Ia kemudian mengenalkan Valefor pada Castilia. Namun ketika 3 kesatria Angelic lainnya muncul, Valefor tampak marah. Sebelum sempat menyerang mereka, Zagan menghentikannya. Setelah para kesatria itu pergi, Zagan menanyai Valefor mengenai niatnya menyerang mereka. Perpisahan dari dengan polos menjawab bahwa ia tak membutuhkan alasan khusus untuk membunuh para Angelic Knights. Akhirnya, mereka sampai di kastil milik Marcos, tempat di mana dulu Zagan memperoleh lambangnya. Begitu sampai, Valefor mengendus aroma yang terasa familiar dan menyimpulkan bahwa dahulu para naga pernah tinggal di tempat ini. Saat mereka masuk ke dalam kastil, Nevlia terlihat sedikit gugup, sehingga Zagan menggenggam tangannya lebih erat sebagai bentuk dukungan. Mereka tiba di sebuah patung yang tampaknya dulunya adalah seorang penjaga, namun kini membatu setelah kematian Marco. Tak jauh dari sana, mereka menemukan sebuah lingkaran sihir yang digambar di tanah, dan Valefor segera mengenalinya sebagai lingkaran sihir khusus naga. Atas permintaan Zagan, Valefor membukanya, dan sesosok pintu tersembunyi pun muncul dari lantai ketika mereka memasukinya. Mereka menemukan perpustakaan milik Marcos yang menyimpan pengetahuan selama 1000 tahun. Di antara deretan buku, Valefor memperhatikan satu buku berjudul 12 Secret Swords. Tanpa ragu, Zagan segera mengambilnya dan menyadari bahwa bahasa yang digunakan di dalam buku itu identik dengan yang tertulis pada lambangnya dan pedang suci. Kini semua harus ia lakukan, hanyalah mempelajari bahasa tersebut agar dapat mengungkap lebih banyak rahasia tentang lambang Archdemon. Sementara itu, di sisi lain, di dalam gereja Castile sedang menyambut komandan para Angelic Knights, Raphael. Pertanyaan pertama yang diajukan Raphael padanya adalah, berapa banyak penyihir yang telah ia bunuh? Castilia yang sudah memperkirakan pertanyaan itu akan muncul, mengingat reputasi Raphael sebagai pembunuh penyihir terbanyak, hanya menjawab dengan santai bahwa jumlahnya tidak layak dibanggakan, sehingga tak perlu disebutkan. Jawaban itu membuat semua orang terkejut dan menegurnya karena dianggap tidak sopan. Namun secara mengejutkan, Raphael justru tertawa dan mengatakan bahwa sudah lama tidak ada yang berani bicara padanya seperti itu. Meski ia juga menyatakan bahwa itu mungkin akan menjadi kata-kata terakhir Castilia. Para kesatria pun maju untuk melindungi Castilia. Namun untungnya, sang pendeta datang dan memohon agar Raphael tidak mempermainkan bawahannya. Raphael kemudian bertanya tentang keberadaan pedang suci. Selama orang yang terpilih masih hidup, pedang itu tidak akan bisa digunakan oleh orang lain yang berarti satu-satunya cara adalah menyingkirkan Castilia agar pewaris baru bisa muncul. Saat Raphael menghunus pedang sucinya, tekanan magis yang luar biasa langsung terasa di seisi ruangan. Sang pendeta akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kembali pedang tersebut kepada Castilia demi meredakan situasi. Sementara itu, di sebuah bar, Barbatus tertawa bahak-bahak setelah mengetahui bahwa Zagan kini merawat seorang anak kecil. Zagan mulai kesal dan mengancam akan pergi jika tawa itu tidak berhenti. Setelah meminta maaf, Barbatus menyampaikan maksud sebenarnya dari pertemuan mereka. Ia memperingatkan bahwa Raphael, seorang Angelic Knight yang telah membunuh 499 penyihir, kini telah menetapkan Zagan sebagai target selanjutnya.
Zagan merasa takjub dengan jumlah korban yang telah Rafael habisi. Namun ketika mendengar rumor bahwa Rafael konon pernah memakan daging naga, Zagan mulai berpikir bahwa kemungkinan itu bisa jadi benar. Ia pun bertanya-tanya, mengapa Barbatus tiba-tiba menjadi begitu ramah dan memilih untuk berbagi informasi sepenting ini dengannya. Zagan bertanya kepada Barbatus apa yang sebenarnya ia inginkan. Barbatus mengungkapkan bahwa ia ingin mengelola harta peninggalan Marcos. Namun Zagan menolak. Ia tahu jika keinginan itu dipenuhi untuk Barbatus, pasti akan menyembunyikan informasi yang tak ingin dia perlihatkan. Sebagai gantinya, Zagan setuju untuk memberinya beberapa buku. Barbatus menerima, namun menegaskan bahwa dialah yang akan memilih buku-buku tersebut. Namun sebelum kesepakatan dilanjutkan, Rafael tiba-tiba memasuki bar. Zagan tetap tenang, namun di sisi lain Barbatus dan pengunjung lain di bar mulai panik. Bahkan, beberapa jatuh pingsan hanya karena tatapan tajam Rafael. Saat Barbatus hendak menyerang, Zagan menahannya karena merasa Rafael tidak datang untuk bertarung. Tidak ada aura haus darah darinya. Ia mengusulkan agar mereka duduk dan berbincang sambil minum. Rafael pun duduk dan mengatakan bahwa setelah mendengar kabar tentang munculnya archdemon baru, ia datang hanya untuk bertemu langsung Zagan. Zagan merasa aneh karena pria yang terkenal sebagai pembantai para penyihir itu tidak menunjukkan niat membunuh, padahal ada 2 penyihir di hadapannya. Rafael menjelaskan bahwa ia tidak membunuh demi kesenangan, melainkan hanya mereka yang memilih jalan kejahatan. Ia kemudian menanyakan kepada Zagan seberapa kuat Castilia saat mereka bertarung. Zagan menjawab bahwa dibandingkan lawan-lawannya sebelumnya, Castilia adalah yang paling tangguh. Mendengar itu, Rafael menyimpulkan bahwa Castilia menjadi ancaman besar bagi gereja dan oleh karena itu harus dieliminasi. Lalu Zagan menyadari pengorbanan besar yang telah dilakukan oleh Castilia, melepaskan jabatannya demi menghentikan pengejaran terhadap dirinya. Ia tak menyangka bahwa Castilia adalah orang yang rela mengorbankan diri seperti itu. Setelah Rafael mengetahui adanya hubungan antara mereka, Zagan curiga Rafael akan mengincarnya. Zagan dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Castilia memiliki banyak teman di kota ini, dan jika mereka kehilangan dia karena ulahnya, maka ia sendiri yang akan bertanggung jawab. Rafael hanya tertawa dan pergi begitu saja. Barbatus mendesak agar Zagan membunuh Rafael mumpung ada kesempatan. Namun ia menolak dan menyuruh Barbatus menggunakan sihir teleportasi, memeriksa keadaan Castilia sebagai imbalan. Zagan akan memberinya lebih banyak buku. Meski memiliki firasat buruk, Barbatus menuruti perintah itu dan pergi. Zagan kembali ke kediamannya dan menemukan Neflia masih terjaga, sementara Valefor tertidur di pangkuannya. Melihat pemandangan itu, Zagan bertanya dalam hati apakah ia harus menyingkirkan Rafael, karena pria itu bisa saja telah membunuh naga dan memakan dagingnya, yang tentunya sangat berbahaya bagi Valefor. Tiba-tiba, Barbatus kembali membawa tubuh Kastil yang tak sadarkan diri akibat keracunan. Valefor terbangun, dan begitu melihat pedang suci, kemarahannya meledak. Ia ingin menyerang, namun Zagan menahannya. Dalam kemarahannya, Valefor mempertanyakan bagaimana mungkin Zagan bisa tetap tenang padahal para Angelic Knights adalah pelaku yang membunuh ayahnya. Zagan bertanya, apakah Castilia melakukan itu? Dan saat Valefor menggeleng-geleng, ia mengatakan bahwa membunuh Castilia pun tidak akan membalaskan kematian ayahnya. Untuk membalas dendam dengan sempurna, kata Zagan, seseorang harus menunggu saat yang tepat agar musuh benar-benar merasakan penderitaan dan mati dalam keadaan menyakitkan. Mendengar itu, Valefor bertanya, apakah Zagan pernah merasakan membalas dendam? Zagan mengatakan bahwa memang benar, ia telah membalaskan dendam. Namun prosesnya terlalu singkat sehingga ia berencana mengajarkan bagaimana cara membalas dendam yang sesungguhnya. Tak lama setelah itu, Castilia bangun dan Zagan langsung menanyakan apakah ia masih mengingat siapa yang memberinya racun. Yang Castilia bisa ingat hanyalah bahwa ia menerima sepucuk surat, lalu bertemu seseorang yang mengaku mewakili seorang bernama Orabos. Wajah pria itu tidak pernah terlihat olehnya, namun ia menyebut dirinya bagian dari faksi rekonsiliasi, kelompok dalam gereja yang percaya bahwa para penyihir bisa hidup berdampingan dengan gereja dan bahwa perburuan terhadap mereka harus dihentikan. Setelah beberapa waktu, Valefor akhirnya tiba di kastil peninggalan Marcus, yang meyakini bahwa di dalam tempat itu terdapat petunjuk atau cara untuk mengalahkan para pengguna pedang suci.
Namun sebelum ia sempat melangkah masuk, sosok Raphael tiba-tiba berdiri di belakangnya. Begitu melihat pedang suci milik Raphael, Vellefort langsung mengenalinya. Dialah orang yang telah menghabisi nyawa ayahnya. Amarahnya meledak dan ia langsung menyerang. Namun, kenyataan pahit segera terlihat. Dia tidak bisa menandingi kekuatan Raphael. Ketika serangan Raphael hampir mengenainya, Zegan muncul di saat yang tepat dan menahan serangan itu hanya dengan tangannya. Vellefort terkejut menyaksikan kedatangannya, terlebih mengingat ia pernah mengkhianatinya dan meninggalkan kastil. Namun Zegan hanya menyatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkan darah dagingnya sendiri. Emosi kewalahan, Vellefort langsung memeluk Zegan. Dalam momen itu, Zegan mengingatkan Raphael pada perkataannya sendiri. Dia bahwa siapapun yang melukai warga kotanya akan menanggung akibatnya. Raphael tampak geli melihat seorang penyihir bertindak seolah pelindung, namun Zegan menegaskan bahwa Vellefort bukan orang asing. Dia adalah putrinya. Dengan senyum sinis, Raphael menyatakan bahwa kini ia harus membunuh mereka berdua. Ia lalu mengeluarkan kekuatan pedang sucinya, melepaskan energi bernama api pemurnian, kekuatan yang konon pernah membunuh seorang archdemon dan langsung menghancurkan sihir pertahanan Zegan. Namun Zegan tetap tenang dan langsung menyerang balik. Kali ini, sihirnya tidak hancur begitu saja seperti sebelumnya. Setelah menghadapi kastil dan mempelajari kitab-kitab peninggalan Markus, ia berhasil mengembangkan mantra pelindung yang terus menarik mana secara konstan untuk mempertahankan bentuknya. Raphael melancarkan serangan, namun Zegan berhasil menghindar berkat sihir barunya. Sayangnya, penggunaan sihir itu mencapai batas harian dan tak bisa digunakan lagi. Meski begitu, eksperimen ini dianggap sukses oleh Zegan yang langsung menghantam Raphael dengan pukulan telak. Darah mengalir dari tubuh Raphael, namun ia masih bisa berdiri. Zegan terkejut karena pukulan tersebut seharusnya cukup untuk membuat siapapun tewas seketika. Saat menyadari luka Raphael yang cepat pulih, ia pun menyadari bahwa Raphael telah memperoleh kekuatan dari memakan daging naga. Vellefort yang semakin murka menjerit penuh amarah. Raphael kemudian bertanya mengapa ia begitu membencinya, dan saat Vellefort menyebutkan bahwa ia telah membunuh ayahnya Orobas, semua orang langsung terdiam. Nama Orobas bukan nama sembarangan, dia adalah naga legendaris yang telah hidup selama 1000 tahun. Mendengar ini, Zegan mulai bertanya-tanya, apakah Raphael benar-benar mampu membunuh makhluk sekuat itu? Vellefort lalu menambahkan bahwa semasa hidupnya, ayahnya kerap berbagi kebijaksanaan kepada umat manusia. Suatu hari, sekelompok satria malaikat datang meminta bantuan, dan setelah sang ayah pergi bersama mereka, ia tak pernah kembali. Seminggu kemudian, Vellefort ingin mencarinya. Yang ia temukan hanyalah tubuh ayahnya tergeletak tak bernyawa, tertusuk pedang suci, sementara Raphael terlihat tengah melahap dagingnya. Sang ayah yang selama ini membagikan pengetahuan kepada umat manusia justru dikhianati oleh mereka sendiri. Mengetahui hal itu, Raphael langsung melesat ke arah Vellefort. Namun sebelum sempat menyerangnya, Zegan muncul dan menghantamnya dengan pukulan keras. Vellefort pun melancarkan serangan luar biasa yang meledakkan area sekitar. Saat asap mulai mereda, terlihat Kestil yang ternyata berhasil menahan serangan tersebut. Zegan mendekati Raphael dan menuntut penjelasan atas apa yang ingin ia lakukan. Begitu Raphael mendengar nama Orobas, aura haus darahnya langsung menghilang. Namun tiba-tiba, Zegan merasakan tekanan yang sangat kuat. Tekanan tersebut berasal dari penjaga Markus yang terbangun akibat benturan antara dua pedang suci. Zegan mencoba mengendalikan penjaga itu menggunakan lambangnya, namun tak berhasil. Sebaliknya, sang penjaga justru menembakkan sinar kuat ke arah Vellefort. Karena jaraknya terlalu jauh, Zegan tak sempat menyelamatkannya. Namun Raphael justru maju dan menerima serangan itu. Zegan yang marah besar pun langsung mengeluarkan jurus pamungkas untuk menghancurkan golem tersebut. Setelahnya, ia segera menghampiri Raphael dan menyadari luka yang diterima sangat dekat dengan jantungnya. Bahkan kekuatan naga pun tak sanggup menyembuhkannya. Namun Raphael tampaknya sudah pasrah karena hanya ada satu hal terakhir yang ingin ia lakukan. Ketika Zegan bertanya apa maksudnya, terungkap bahwa ternyata Raphael bukanlah orang yang membunuh Orobos. Ia mengaku bahwa dirinya bahkan tak mampu melukai pria itu. Saat itu, ia justru datang untuk meminta bantuan menghadapi musuh sejati, seorang iblis murni. Orobas saat itu bersedia membantu, namun meskipun mereka berdua bertarung, ratusan kesatria malaikat tetap gugur.
Valefor yang mendengarnya langsung menuduhnya berbohong, karena menurutnya iblis tidak pernah ada. Namun Zegan menegaskan bahwa mereka nyata. Itulah alasan ia menelusuri buku-buku peninggalan Markus untuk mencari cara menghadapi mereka jika suatu saat kembali muncul. Valefor merasa hancur dan kehilangan arah hidupnya setelah mendengar semuanya. Namun Rafael mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa Orobas tak pernah kalah. Ia mengorbankan dirinya agar Valefor tetap bisa hidup. Jika para iblis benar-benar kembali di tengah dunia yang penuh konflik antara gereja dan penyihir, maka dunia ini akan mudah mereka taklukkan. Karena itu, Orobas memberinya misi ini bahkan menjijikan, yakni meminum darahnya demi bertahan hidup. Tapi kini tugasnya sudah selesai, dan masih ada orang lain yang bisa melanjutkan perjuangan ini. Saat Barbatos mempertanyakan pembantaian 499 penyihir yang dilakukan Rafael, yang seolah bertentangan dengan semua yang ia ucapkan, tiba-tiba golem yang sempat tumbang itu hidup kembali. Zegan bersiap menyerang, namun Rafael menghentikannya dan mengungkapkan bahwa makhluk itu adalah gabungan dari golem dan iblis. Inilah iblis yang pernah mereka kalahkan bersama Orobas, dan kemungkinan besar setelah itu Markus mengambil tubuhnya dan menjadikan bonekanya. Meski kekuatannya tak sekuat dulu, ia tetaplah iblis dan tampaknya tak bisa mati. Zegan memahami bahwa situasinya tidak akan mudah diatasi, terutama dengan Rafael yang sedang terluka dan potensi bahaya yang bisa menimpa Valefor, sehingga ia memutuskan untuk menghadapi semuanya sendiri. Castilia merasa tersisihkan dan mempertanyakan keputusan itu. Namun Zegan menjelaskan bahwa karena ia telah diracuni, ia tak ingin mengambil resiko lebih besar. Namun Kestil menegaskan bahwa ia masih sanggup bertarung. Ia merapalkan mantra yang memunculkan pedang pemurnian, lalu menerjang ke depan dan menahan serangan dari golem. Memanfaatkan celah yang diciptakan, Zegan mengerahkan sihirnya untuk memperkuat pukulannya. Namun bagian-bagian tubuh golem yang hancur kembali tersambung oleh bayangan hitam misterius. Melihat hal itu, Kestil langsung menyerang entitas tersebut agar regenerasi golem terhenti. Tanpa pilihan lain, Zegan melepaskan sihir barunya yang menciptakan nyala api hitam dan akhirnya berhasil memusnahkan golem untuk selamanya. Setelah pertarungan usai, Zegan bertanya alasan mengapa Rafael memburu begitu banyak penyihir. Ternyata bukan karena keinginannya, tetapi karena para penyihir selalu menyerangnya lebih dulu. Meski ia menyapa dengan senyum lebar, mereka justru merasa terancam dan menyerang, memaksanya membunuh demi membela diri. Ketika ditanya tentang pertemuannya di bar, Rafael menjelaskan bahwa ia datang untuk memperingatkan bahwa Kestil sedang dalam bahaya. Kestil terkejut. Saat pertemuan pertama, Rafael menanyakan jumlah penyihir yang pernah ia bunuh. Rafael mengungkapkan bahwa itu adalah cara untuk menilai apakah ia layak menjadi bagian dari faksi rekonsiliasi. Gadis suci adalah tipe yang membenci para penyihir, maka ia tak akan pernah diajak bergabung. Mendengar ini, Zegan menyadari bahwa ekspresi wajah Rafael yang selalu tersenyum itu justru menjadi sumber kesalahpahaman yang menimbulkan rasa takut, seperti halnya wajah Zegan sendiri di mata orang-orang. Menjelang ajalnya, Rafael mengemban satu tugas terakhir, membasmi orang yang mencoba meracuni Kestil. Pemandangan kemudian berpindah ke gereja, tempat seorang pendeta menunjukkan kepanikan saat tidak mengetahui keberadaan Kestil. Saat kesatria tak bisa memberitahu lokasi Kestil, wajah asli pendeta itu mulai terlihat. Dialah dalang yang mencoba membunuh Kestil, dan jika Rafael tak datang ke kota itu, mungkin ia sudah berhasil. Bagi sang pendeta, Kestil harus mati agar pedang suci dapat diwariskan tanpa menimbulkan kerusakan pada pemilik berikutnya. Ia telah lama memegang prinsip bahwa siapapun yang menentang perintahnya atau ragu membunuh penyihir pantas mati. Tiba-tiba, Rafael yang terluka berat menerobos masuk ke dalam gereja. Pendeta itu tidak tahu alasan kedatangannya, namun memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan obat yang ternyata adalah racun. Namun sebelum sempat melanjutkan tipu dayanya, lengannya ditebas tanpa ampun. Saat pendeta berteriak kesakitan, Rafael menyumpal mulutnya dengan sepatu dan berkata bahwa ia tak akan membiarkan orang tua busuk seperti dirinya menghancurkan masa depan seorang anak muda yang masih memiliki harapan. Keesokan harinya, suasana berpindah saat Kestil datang membawa kabar mengejutkan. Sang pendeta telah ditemukan tewas. Ia memang telah lama mencurigai bahwa pendeta itulah dalang di balik peracunan tersebut, terutama karena keyakinannya yang sangat fanatik terhadap doktrin gereja. Sekarang Kestil harus menangani berbagai tanggung jawab baru,
mulai dari mengelola gereja hingga menggantikan posisi penting yang sebelumnya dipegang oleh Raphael. Namun sebelum ia pergi, Raphael muncul dan menyatakan bahwa ia senang Castile telah memutuskan bergabung dengan faksi. Merasa lega mendengar hal itu, setelah Castile pergi, Barbatos datang dengan santai dan meminta sarapan, namun ditolak oleh Zagan yang mengirimnya kembali untuk menjaga Castilia. Menjelang siang di pasar, kabar tentang Zagan dan Nevelia yang telah mengangkat seorang anak sebagai putri mereka sudah menyebar luas. Banyak orang menganggap mereka keluarga yang manis. Seusai belanja kebutuhan makan malam, Nevelia bertemu Manuela dan memberikannya masakan baru yang baru saja ia pelajari. Saat mereka berbincang, Zagan melihat sebuah fonograf tua di salah satu kios. Ia begitu terpesona melihat barang antik itu. Manuela menjelaskan bahwa alat itu rusak dan dibelinya dari anak-anak jalanan karena tak ada yang berminat membelinya. Hal itu mengingatkan Zagan pada masa lalunya, ketika ia harus mengais barang-barang bekas untuk dijual demi bertahan hidup. Ia pun memutuskan membeli fonograf itu dan berencana memperbaikinya nanti di rumah. Sementara itu, di mansion, Barbatos dan Castile sedang duduk bersama menikmati teh sambil menunggu yang lain pulang untuk mencairkan suasana yang canggung. Castile mencoba membuka percakapan ringan namun Barbatos sama sekali tidak menggubrisnya. Tak lama kemudian, Nevelia dan yang lainnya kembali. Castile bergabung dengan Nevelia untuk menyiapkan makan malam, sementara Zagan dan Barbatos menuju perpustakaan. Barbatos menyuruh Zagan untuk segera melakukan sesuatu terhadap gadis gila itu, karena jika terus dibiarkan, cepat atau lambat, dia akan mencelakai dirinya sendiri. Seumur hidupnya, Barbatos belum pernah melihat perempuan seceroboh itu, menumpahkan teh, menabrak kerak, dan mengacaukan pekerjaannya sendiri. Jika dia tidak mengawasinya setiap saat, pasti akan ada insiden. Namun, Zagan justru bertanya balik, apa salahnya kalau begitu? Ia menyarankan Barbatos untuk selalu berada di sisinya saja. Barbatos hanya bisa terdiam mendengar jawaban itu. Beberapa jam kemudian, Zagan berhasil memperbaiki fonograf dan suara musik yang lembut mulai mengalun memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang menenangkan. Semua orang tampak menikmati alunan nada tersebut dan tak lama kemudian mereka berkumpul untuk makan malam. Melihat beragam hidangan yang tersaji, Castile memuji aroma menyegarkan yang memikat dengan perpaduan rasa yang unik. Namun Barbatos malah tertawa dan menggoda Castile, bertanya mengapa Castile mencoba bersikap dewasa padahal masih tidur dengan boneka. Mendengar itu, Castile panik dan penasaran dari mana Barbatos tahu. Zagan segera menegur Barbatos mengatakan bahwa pria itu hanya mabuk sedikit. Nevelia kemudian memberitahu bahwa saat Castile pingsan, berjenggotlah yang membawanya ke tempat ini untuk diobati. Menyadari hal itu, Castilia pun mengucapkan terima kasih. Namun Barbatos menjawab dengan santai, agar terima kasih itu disimpan saja sampai ia tumbuh menjadi wanita yang lebih anggun. Mendengar Castile bicara begitu, Castile hanya bisa tersipu sementara Barbatos memilih untuk tidur setelah makan malam. Setelah makan malam selesai, ketika malam semakin larut dan semua penghuni Castile tertidur, hanya Nevelia dan Zagan yang masih terjaga di ruang pengadilan. Mereka duduk tenang mendengarkan musik yang masih mengalun, menikmati ketenangan tanpa gangguan siapapun. Dalam suasana damai itu, Zagan menatap Nevelia dan mengajaknya menari. Nevelia menyambut ajakan itu dan sepanjang malam mereka menari bersama, saling menggenggam tangan dalam kehangatan.